Sebentar kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali boleh diingatkan satu nama yang berkuasa, satu nama yang besar, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, kadang mungkin kita tidak mampu bertahan, tapi kita percaya Yesus ada di sana. Dia yang memberi kekuatan buat setiap kita. Sembah Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang bertahta dalam kehidupan kita. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan membawa pergumulan, dengan letih lesu, dengan sakit penyakit, tapi saya percaya Yesus yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kepastian, Dia yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Mari panggil terus namanya, sembah Dia. Allah yang menyucikan, Allah yang memberi kami kekuatan.
namamu. Nama Yesus yang memberi kepastian. Nama Tuhan Yesus yang memberi pengharapan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu maksud. Untuk menyembah-Mu. Untuk mengagungkan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kiranya Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi. Setiap jemaat yang datang pada pagi hari ini, berikan urapan yang sama. Amen. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang memberi pengharapan kepada kami. Hanya Engkaulah nama Yesus yang memberi kepastian kepada Amen. kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. Hari ini saya dapat kesempatan lagi ya untuk melayani di tempat ini atau membawakan firman Tuhan atau renungan ya. Saya kalau membawakan firman Tuhan terlalu berat bagi saya karena saya bukan pendeta. Jadi kesaksian lah, kesaksian renungan ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mungkin ya waktu beberapa minggu yang lalu ya, ada yang datang waktu kebaktian apresiasi kalau nggak salah ya. Nah di situ ada yang datang nggak pada saat ini? Waktu itu ada parodi ya, wah parodi satu cerita ya, cerita lucu gitu ya. Ada 4 orang ya. 4 orang itu Agnes, Sarma, Angel, 4 orang gitu ya. Ya, nah yang lucunya gini Bapak Ibu. Pak Philip, penatua Philip ada ya deket saya. Dia bilang gini, itu muridnya Pak Yosef ya. Aduh, itu mah benar-benar nampol ke saya ya. Aduh, benar itu tuh semuanya murid saya ya. Waktu itu kecil-kecil ya. Waktu itu mungkin TK mungkin ya. Dari 4 orang itu ya, sedikit nih sebelum masuk ke inti renungan. Anak-anak itu cuma 1 yang rada lincah. Agnes ya. Agnes itu dari kecil lincah memang. Yang lain mah aduh pemalu. Tapi kemarin wow ya. Wow, benar saya bilang wow. Ternyata ya. Ternyata anak-anak itu melayani ya. Saya udah bilang ya dari dulu. Melayani itu seorang pelayan, seorang hamba itu beda dengan pekerja. Saya memang dulu kerja di pabrik. Seorang pekerja itu mengharapkan upah. Jadi kalau pelayan melayani, ya itu belas kasihan dari Tuhan dong. Benar gak? Tuhannya itu Tuhan. Ya, Tuhan yang akan memberi kepada kita kebutuhan kita. Ya, nah sehingga saya teringat ya, ada quotes ya, atau kutipan dari sebuah pidato. Di sini katanya jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Ini satu quotes atau satu kutipan yang sangat populer ya. Dulu ya, zaman saya kan masuknya katanya baby boomer ya. Jadul ya. Saya itu usia lahir tahun 50-an lebih, jadi jadul. Sekarang itu wah udah kuno lah ya. Itu ini kutipan dari John F. Kennedy ya, seorang presiden Amerika yang mati ditembak ya. Dia bilang gini, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu ya. Tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara ya. Itu saya akan kembalikan kepada pelayanan. Jangan tanyakan apa yang gereja berikan kepadamu ya. Tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk gereja ini ya. Kita melayani Tuhan, puji Tuhan ya. Selama kita melayani Tuhan, kan kita digaji sama Tuhan kan.
Amin nggak? Siapa yang merasa nggak digaji sama Tuhan? Saya sampai saat ini bisa hidup. Karena saya yakin sekali ya, Tuhan jaga pelihara saya. Benar ya, saya nggak bohong ya. Saya kerja di tekstil, upah saya nggak seberapa, tapi anak saya bisa semuanya sarjana ya. Itu satu anugerah. Sehingga orang bilang, "Oh Yosef gajinya sabaraha euy? Gede sih gananya." Saya bilang, "Oh gaji saya mah ya gitulah, cukup lah," saya bilang ya. Kalau cukup itu kan relatif ya. Sehingga ada beberapa jemaat yang waktu itu datang ke saya. Kok maaf kok. Apa saya bilang? Engkau teh jadi majelis fasilitas naon di gereja teh. Oh saya bilang ya fasilitasnya 30 hari dari Tuhan. 24 jam terus menerus. Itu fasilitas hidup saya. Ya pikir, wah mungkin saya tuh jadi majelis tuh enak gitu ya. Semuanya dicukupi. Saya melayani ya. Sehingga saya bilang sama anak-anak sekolah minggu saya, kamu melayani. Jangan kamu harap melayani itu berupa apa yang berupa uang lah atau berupa penghargaan ya. Sehingga waktu kemarin parodi waduh saya bilang betul ya. Jadi di atas mimbar ini kebetulan saya juga masih guru sekolah minggu ya. Untuk murid-murid saya yang hadir pada saat ini. Maaf ya kalau saya tidak mengucapkan terima kasih kepada pelayanan. Karena katanya mereka itu cukup terima kasih ya. Selama ini mungkin kita lupa ya memberikan ucapan terima kasih kepada mereka ya. Ini saya dengan hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih ya bagi pelayan-pelayan yang melayani Tuhan. Ocha juga ya, Rosa yang barusan WL, itu murid saya dulu ya. Sekarang puji Tuhan luar biasa ya. Rian juga murid saya, Indra juga murid saya. Sekarang Indra menjadi diaken ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, semua ya generasi muda itu luar biasa ya. Dan inilah yang diharapkan oleh gereja masa kini ya. Nah, saya masuk dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Tema hari ini ya, tema yang yang gereja berikan atau Bapak Gembala berikan kepada saya. Temanya His name is powerful ya. Maaf kalau saya bahasa Inggrisnya belepotan ya. Saya memang bukan kurang lagi. Saya nggak seneng ya dengan bahasa Inggris. Jadi kurang begitu baik ya. Tapi puji Tuhan, anak-anak muda sekarang ya. Semuanya, coba kalau Bapak Ibu lihat khotbah mereka. Banyaknya bahasa Inggris ya. Sehingga mungkin generasi saya ya, yang namanya generasi tua, bengong aja. Ini ngomong apa ya? Jadi kurang ngerti ya. Sebenarnya bahasa Inggris itu bagus ya. Harus ya, itu keharusan ya. Saya baca di buku ya, saya dikasih oleh Bapak Pendeta, dikasih pinjam buku sinode ya, sidang sinode. Dia itu sinode Isa Masih ya, yang waktu kemarin ini ada di Jakarta. Dia bilang gini ya, sekarang itu adalah era disrupsi ya. Disrupsi itu adalah katanya apa? Perpindahan atau peralihan dari analog ke digital. Jadi saya mungkin generasi analog ya, masuk ke generasi digital itu harus bisa mengikuti ya. Sehingga sekarang Bapak Ibu lihat ya, retail atau yang jual di dagangan gitu ya, eceran gitu ya, kalau lebih itunya eceran lah, mati sekarang kan ya. Banyak kayak swalayan yang bangkrut ya. Kenapa? Sekarang
udah lari ke sistem online ya. Dia cuma telepon atau kasih kirim WA atau kirim ini order, datang sendiri ya. Bayar nggak usah pakai uang sekarang ya. Pakai ya dompet digital ya. Apa itu teh yang kotak-kotak itu teh? Quotes apa? Wah, jadi saya benar-benar enggak bisa ngikutin itu ya. Cukup nunjukin aja. Udah terbayar ya. Gampang amat ya. Kita nggak usah bawa uang banyak. Kalau dulu kalau kita pergi nggak bawa uang deh di dompet teh, aduh takut ya. Sekarang mah nggak usah takut. Justru bawa uang banyak takut dicuri ya. Nah, sekarang mah nggak usah, kalau nyuri curi aja ya. Yang jahat juga nggak akan dapat apa-apa ya. Karena apa? Di HP kita ada net gitu. Langsung bisa bayar ya. Nah itulah ya yang namanya disebut disrupsi ya. Dan juga apa katanya ya, gereja hari-hari ini itu menurut sidang sinode tadi itu dalam khotbahnya, dalam pesannya ya, harus bisa mengikuti ya katanya. Jadi puji Tuhan kalau hari ini ya gereja kita udah mengikuti. Amin ya, kita udah punya peralatannya ya. Soalnya apa? Soalnya gereja-gereja yang tidak mempunyai multimedia ya, tidak punya kecanggihan ya digital, itu hampir semuanya mati enggak, hidup juga segan ya, apa kata-katanya lupa lagi, mati Pak Samuel jago. Nah itu ya. Nah tapi apa yang saya nggak akan bahas itulah ya. Tapi saya akan bahas ini nih. His name is powerful. Namanya penuh kuasa. Nama Yesus penuh kuasa. Apakah itu sudah Anda rasakan? Bapak, Ibu, adik-adik semuanya di sini sudah merasakan bahwa nama Yesus itu adalah powerful ya. Saya rasakan ya. Saya rasakan itu. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Dan juga saya mau bersaksi ya. Seperti tadi saya katakan, saya bukan khotbah. Khotbah itu kan harus seorang pendeta. Dia tahu teologi, dia tahu tekniknya gimana untuk memancing orang. Tapi saya benar-benar saya praktisi ya. Praktis. Saya percaya Tuhan. Dan saya alami itu ya. Belum lama ini, tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa, spesial untuk saya. Ya, spesialnya kenapa? Banyak hal-hal yang saya alami, ya suka duka, tapi juga kebahagiaan yang luar biasa. Ya, pertama, saya sangat bersuka cita di akhir tahun ini. Karena saya dapat cucu laki-laki, ya. James Gale, ya lucu sekali anaknya ya, anak Sioan. Tapi, nah ada tapinya. Sioan waktu melahirkan itu katanya karena kebelit tali pusat bayinya, jadi harus disesar. Sehingga sama suaminya sepakat tanggal 10 bulan 10 ya lahirnya. Sebenarnya saya juga kurang, itu mah tanggal mah ya nggak jadi masalah. Tapi ini mah baik, kenapa? Tanggalnya cocok bagus, ini ya 10-10 gitu kan. Ya oke lah, terserah ya. Teman doakan aja, lahir di sesar, 3 hari pulang ke rumah. 3 hari setelah di rumah, berarti 6 hari ya. 6 hari, ke-7 harinya, istri saya tinggal di sana kan, nemenin saya di rumah. Jadi bujangan ya di rumah. Nah, telepon malam-malam. Istri saya bilang, kok si Yohan katanya ke rumah sakit, soalnya perdarahan bleeding. Waduh, jam 2 malam nih. Waduh, jadi gimana tuh? Iya katanya kalau bisa pagi-pagi ke sini.
Ya udah saya jam 3 pagi saya ke arah sana ya. Waktu udah sampai di sana saya lihat Sionnya udah nggak ada ya. Terus saya anterin anak si Caca itu kan anak yang cucu saya yang perempuan itu sekolah, saya anterin jam 6. Ya, sebelum dianterin jam 5 itu si Teguh mantu saya telepon saya. Pak katanya. Saya bilang, ada apa? Ini Yoyo mau ngomong, ya, Sion ya mau ngomong. Terus Sion ngomong ke saya. Saya bilang, ada apa Ci? Kan panggil Cici ya. Katanya, Cici harus angkat rahim Cici. Saya bilang, kata siapa? Kata dokter, itu harus diangkat. Sebab katanya perdarahannya gak bisa berhenti. Aduh, sambil nangis dia ya. Gimana Pak, setuju enggak? Saya masih gak bisa, jangan, siapa yang gak bisa kan? Saya bilang, yuk kita doa aja ya. Kita punya Tuhan. Yang seperti tadi nyanyian, Tuhan yang apa? Kita punya Tuhan yang memberi pengharapan. Memberi kepastian. Saya berdoa, saya bilang, Ci, kita berdoa, kita harus semuanya ke tangan Tuhan ya. Biar Tuhan sendiri yang atur semuanya. Dia nangis ya. Nah, jam 6 katanya Cici masuk ruang operasi mau diangkat rahim. Nah, Bapak Ibu, saya dan istri saya berdoa ya. Terus berdoa ya, saya percaya Tuhan tolong ya. Sampai jam 12 siang itu si Teguh nggak telepon saya. Bapak Ibu apa ya sebagai orang tua ya. Saya kan aduh gimana nih. Nggak ada kabar. Saya telepon WA ya. Teguh gimana si Yoyo? Nah baru dia bilangnya gini. Pak Yoyo udah selesai operasi. Cuman sekarang sedang ditangani. Cuman itu aja, tangani apanya? Benar enggak? Kan jadi tambah ini ya, tambah kayaknya tambah header, tapi satu hal yang membuat saya mempunyai kekuatan, saya punya Tuhan. Waktu istri saya dibuka kepalanya juga, saya berdoa, Tuhan tolong ya. Dan hari ini juga waktu itu saya berdoa, Tuhan tolong anak saya ya. Masakan Tuhan beri cucu, mamahnya atau anak saya yang diambil kan. Aduh gimana gitu ya. Nah akhirnya apa yang terjadi, jam 12 lebih, jam 12 yang lebih, si Teguh nelfon lagi. Papa katanya, si Yoyo udah siuman, kalau bisa papa ke rumah sakit katanya. Soalnya Teguh mau pulang bawa barang-barang, soalnya ini harus diopnam. Kurang lebih 3 hari gitu. Ya udah saya bilang saya langsung ke sana. Waktu lihat ya, ini saya singkat aja. Banyak ceritanya yang lucu-lucu juga aduh buat emosi ya. Dengan penjaga di sana di Limiati ketat sekali. Tapi saya langsung aja begitu ketemu si Yohan. Udah pucat ya. Udah lemes. Aduh. Di dalam hati saya nangis ya. Tuhan saya bilang saya cuma punya Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya agungkan dan saya tinggikan ya. Yang saya percaya 100% Tuhan akan tolong anak saya. Sion baru begitu bangun ya, dia kayak limbung. Dia ngaco gitu. Waduh. Terus si Teguh bilang ke saya, ya mantu saya, katanya si Yoyo ngomongnya ngelantur aja dari tadi. Saya pegang kakinya ya, saya doa aja. Saya bilang ya udah serahinnya ke Tuhan lah ya. Saya percaya ya, percaya Tuhan akan tolong. Dari jam ke jam ya, singkatnya jam 3 sore itu suhunya sampai 38,2 ya. Terus si suster yang jaganya bilang, waduh Pak, ini katanya nggak bisa diinfus Pak, nggak bisa ditambah darah, ya dikasih darah katanya soalnya tinggi. Saya sepertinya tuh punya punya hikmat dari Tuhan ya.
demam. Saya bilang ke anak saya, Ci, kamu apa yang kamu rasakan? Terus si Yohan tuh seperti ngigo gitu ya. Kayaknya katanya ini buah dada saya tuh gak enak katanya. Wah, saya bilang kayaknya itu air susunya numpuk di situ ya. Biasanya suka demam kan. Saya bilang sama si Teguh, saya bilang kamu coba beli itu pompa. Pinjam di rumah sakit tuh ada pompanya. Itu mah udah jadul ya. Beli yang bagus, saya bilang yang kuat gitu. Dan puji Tuhan ya, jam 7 sore setelah dipompa air susunya bisa turun ya suhu badannya ya. Sehingga bisa diinfusi lagi darah ya. Aduh Bapak Ibu, saya pikir terus ya, saya berdoa terus. Tuhan itu benar-benar luar biasa ya. Dan waktu terakhir ya, saya dengan Bapak Gembala dan teman-teman yang ada di sini ya, waktu kita komsel, penderitaan itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya aminkan itu. Benar, penderitaan itu bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Ya, dalam penderitaan itu bukan kita melarikan diri, tapi mendekat kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan benar ya, semuanya sudah lewat ya, puji Tuhan. Sekarang cucu saya udah 2 bulan lebih ya, 2 bulan berapa hari ya, 2 bulan 10 hari kalau salah. 2 bulan 8 hari. Kemarin waktu diimunisasi 2 bulan, si Yohan bilang sama saya, Pah, si Gel katanya panjangnya 62 cm, beratnya 6,1 kilo. Wow, aduh anak tuh gendut ya, tinggi gendut, itu nyusunya kencang sekali ya. Waduh, saya bilang puji Tuhan, nih Ci, berkat Tuhan saya bilang. Terus gimana kata dokter? Nggak apa-apa katanya, soalnya sesuai ya. Jadi tinggi dengan beratnya sama, jadi nggak apa. Kalau pendek katanya ya beratnya segitu, keberatan. Tapi ini mah karena tinggi anaknya 62 cm, beratnya 6,1 kilo, ya ideal lah katanya. Ya puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, saya akan kepanjangkan karena waktu ya. Nih nah di sini ya, namanya tadi kan, namanya penuh kuasa. Tuhan Yesus itu namanya penuh kuasa ya. Sebab apa? Di situ dikatakan katanya apa? Sebab Allah sangat meninggikan dia. Nama di atas segala nama ya. Bertekuk lutut semua yang ada di langit dan di bumi. Roh-roh jahat tunduk padanya. Penyakit pun tunduk padanya. Luar biasa ya. Penyakit pun tunduk padanya. Banyak kesaksian ya. Ternyata Muda Dwi pernah bilang, tuh Pak Yosep banyak kesaksian. Ya kesaksian tentang istri saya waktu jatuh. Waktu dirampok ya, di Jamret. Waktu dibonceng sama anak saya si Yosepin di Jamret, kepalanya kebentur aspal, pecah nih kepala. Ya, tinggal harus dibuka. Dokternya bilang, Bapak mau lihat nggak? Si Yosepin nangis takut. Saya juga mana? Saya bilang saya mau lihat. Kan sekarang kalau di bedah itu di foto ya, dilihatin. Waduh, ternyata di dalam kepala itu ya, Bapak Ibu ya, itu kayak batik ya. Itu otak itu ya, wis, gitu ya. Bagus gitu ya, kayak batik gitu. Nah dia bilang, Pak, ini katanya si ibu cepet ditanganinya karena darahnya numpuk di satu tempat. Padahal sebelum dibedah itu yang dipotong-potong itu, foto-fotonya jadi banyak itu. Nah itu tuh katanya si dokternya bilang udah nyebar ke telinga, udah nyebar ke mata. Itu bisa mata buta, bisa telinganya kurang dengar dan sebagainya ya.
Itu katanya kurang lebih 60 mililiter di kepala, di otak itu darahnya. Gimana enggak takut, gimana enggak panik ya. Saya tanya ke dokter. Aduh itu saya benar-benar ya dokter itu. Begitu saya tanya, dok gimana dok? Karena kan dia penyakit dalam ya. Ini istri saya harus di ACC sama dia, kalau bisa di bedah enggaknya, bisa di kepala. Dia bilang gini, istri bapak umurnya berapa? Gitu, istri saya umurnya 51 tahun ya. Ada riwayat TBK enggak? TBK, TB-nya katanya. Ya enggak, saya bilang ya. Dia bilang gini aja. Ternyata apa? Di ronsenannya ya, paru-parunya kotor ya. Terus saya bilang gimana dok? Bisa enggak nih? Terus harapan hidupnya berapa persen? Dia bilang gini, 30 katanya. 30 hidup 70. Gila enggak? Bapak Ibu kalau dengar gitu. Kalau 70-30 puji Tuhan ya senang. Tapi dia 30 hidup 70. Angkat bahu. Waduh saya bilang itu pergumulan saya dengan Tuhan luar biasa ya. Banyak teman-teman yang waktu itu datang ya. Dukung saya. Ya, termasuk Deacon Irwan, Astrid waktu itu ya. Wiwit waktu itu dukung. Sebelum istri saya masuk ke ruang operasi, saya udah nggak bisa berdoa dengan ucapan ya, saya berdoa dengan roh aja. Bilang, Tuhan inilah saatnya, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu ya. Saya bukan ingin mujizat, saya nggak sanggup ya. Kalau saat-saat seperti ini, Tuhan ambil istri saya ya. Ini enggak? Nah, apa yang terjadi? Dokter bilang, jam 11 malam atau setengah 12 katanya selesai, masuk jam 7. Tapi setengah 10 udah dipanggil. Keluarga Ibu Haryati, si Pak Satpam, waduh saya dengar, aduh setengah 10 ya. Saya takutnya lihat di sinetron kan. Begitu datang teh dokter teh. Apa dok? Saya udah berusaha sekuat tenaga, tapi Tuhan yang menentukan. Dut, waduh, saya waktu itu benar-benar lemes ya. Kaki saya sampai aduh susah jalan. Ada apa sama Pak? Tapi Pak Satpamnya ada, katanya dokter sedang ini panggil Bapak. Pas dokter datang, dokternya bilang gini, wow, sukses Pak. Waduh itu saya bilang ya, itu kalau dikasih uang 10 juta ya, saya rasa nggak ada artinya ya. Waktu itu dengar sukses Pak, berhasil. Waduh itu saya bilang puji Tuhan ya. Sehingga si dokternya bilang, Bapak Kristiani ya? Iya saya bilang dok. Aduh puji Tuhan dok saya bilang. Nah dia cerita darahnya itu ngumpul di satu tempat. Jadi tinggal ngambilnya teh nggak lama, nggak nyebar kemana-mana. Nah itu Bapak Ibu saya mau tanya. Kenapa bisa begitu? Saya percaya kuasa Tuhan ya. Tuhan memberikan apa? Enggak secara langsung, langsung gitu. Tapi Tuhan adakan proses. Tapi prosesnya itu indah gitu ya. Dokternya juga aneh ya. Sampai saat ini istri saya normal ya. Enggak tuli, enggak buta dan sebagainya. Luar biasa ya. Itu satu kesaksian. Nama Tuhan Yesus berkuasa ya. Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu merasakan bahwa nama Yesus itu berkuasa? Atau katakanlah ya namanya penuh kuasa. Atau kalau bahasa Inggrisnya, His name is powerful ya. Itu harus jadi dialami dulu ya, bukan dialami kecelakaan dulu, bukan. Kalau mau tahu kasih Tuhan, kalau mau tahu ya, kan Anda harus merasakan ya. Ini jeruk manis, kata saya ini jeruk manis. Percaya enggak? Belum tentu kan, ini manis warnanya bagus tapi enggak tentu manis. Tapi kalau begitu dirasakan manis, oh iya, si Yosef benar tuh. Ya.
Nah, sama dengan kita juga beriman kepada Tuhan ya. Saya mau bisa menyaksikan ini karena saya alami itu ya. Nanti akan panjangkan lagi ya. Nah, di sini ya. Dalam seminar nih ya, saya sedikit waktunya, tinggal sedikit lagi. Dalam seminar yang saya ikuti ya, di sini dikatakan katanya apa? Bahasannya kembalinya jemaat beribadah on-site. Nah, ini Bapak Ibu ya, topik bahasanya tuh indah ya, atau yang sedang ngetren ya. Kembalinya jemaat beribadah on-site. Dulu kan online jadi on-site. Hasil survei dari BRC ya, BRC itu singkatan dari Bilangan Research Center. Berapa banyak jemaat yang kembali beribadah on-site setelah kurang lebih 2 tahun kita beribadah secara online ya. Dia bahas itu ya. Nah, hasilnya saya singkat aja, saya kutip aja. Hasilnya kebaktian umum atau kebaktian raya itu 62% sampai 81% yang masuk lagi ke gereja ya. Dan yang luar biasa ya, kebaktian PRBK pemuda dan remaja itu cuman 60% sampai 75% yang datang lagi ke gereja ya. Ini satu tantangan bagi kita ya. Terus kesimpulannya, jemaat umum yang tidak kembali ke gereja sebanyak 19% kan kalau lihat dari survei ini. Dan jemaat PRBK atau pemuda dan remaja yang tidak kembali ke gereja itu sebanyak 25%. Luar biasa. Kemana mereka ya? Itu pertanyaan ya. Kemana mereka? Apakah dia udah merasakan bahwa nama Yesus itu berkuasa, nama Yesus penuh kuasa ya? Belum pernah merasakan mungkin ya. Bagi orang yang belum pernah merasakan bahwa nama Yesus berkuasa, biasanya mereka itu gak percaya. Ya. Ini menurut survei sekarang nih ya. Dan apalagi ya, Bapak Ibu, sekarang ya ada yang namanya kaum agnostik ya, kaum agnostik. Kaum agnostik itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berpandangan kebenaran tertinggi atau misalnya Tuhan tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui. Agnostik adalah meragukan keberadaan Tuhan. Ya. Meragukan keberadaan Tuhan, luar biasa kan? Ya. Nah, kenapa tadi menurut survei ya, anak-anak remaja, pemuda itu jarang masuk ke gereja, 25% lah hilang ya. Itu satu tantangan ya. Saya udah tua ya, saya udah bukan generasi, mungkin generasi yang Samuel ya, pendeta muda Samuel ya, kayak Diaken Indra ya, atau saudara Rian gitu ya, seorang pengajar. Itulah ya tanggung jawab ya. Gereja masa kini itu nggak sama dengan gereja dulu. Gereja konvensional, gereja yang ya kita mah cuman berharap kepada Tuhan ya, datang jemaat. Sekarang itu harus jemput bola ya, kalau bahasa pemain bola itu. Kita nggak bisa diam aja nunggu bola datang tenang, bukan. Kita harus jemput bola. Inilah ya, puji Tuhan gereja kita udah ikut semuanya ya. Canggih ya, semuanya udah tersedia. Multimedianya lumayan ya. Kita yang saya sangat bangga ya, mungkin kalau Pak Pendeta Elias Setiawan sering berkatakan ya, coba kalau Papih masih hidup, Papih bangga ya gerejanya besar. Dulu kita pertama merintis itu duduk deket WC ya, ada yang makan jengkol, bau jengkol, aduh ya bener, bukan ketawa. Dulu nggak ada yang WL, disuruh nggak mau. Saya bukan ini ya, pasti cengwan deui.
Saya juga nggak tahu bahas apa lagu-lagu yang bagus. Paling bersama malaikat di surga, itu aja lagunya teh. Ya pasti nyanyi teh bersama malaikat di surga. Nyanyikan pidung pujian gitu aja ya. Karena yang saya tahu itu lagu-lagu itu. Ya. Lagu-lagu jadul gitu. Nah, setelah masuk di musik ya. Waktu itu dimulai oleh adiknya PNT, Penatua Iwan, Cing. Nah, baru mulai ya. Banyak ya. Ada keyboard dan sebagainya. Dulu masa gitar aja ya, atau piano sama Ibu Betsy almarhum yang main piano. Sekarang maju sekali. Kenapa? Inilah yang disebut disrupt ya, disrupt perpindahan. Ini yang membuat gereja kita eksis. Kenapa? 208 pelayan, luar biasa ya. Hampir 40% loh ya. Gereja di tempat ini pelayan Tuhan. Luar biasa ya. Apalagi kalau 100% jadi pelayan Tuhan. Wow ya. Kita mungkin akan bertemu di surga itu luar biasa ya. Sukacita ya. Saya cuma satu harapan ya. Waktu kecil ya Bapak Ibu. Waktu kecil ya. Saya puji Tuhan ya. Saya lahir dari Kristen. Mami, papi Kristen. Papi memang dulunya Konghucu, tapi kalau mami itu saya ingat satu Kristen, dia ngomong ke saya ya. Di sini ada kutipannya ya, saya tulis ya. Katanya saya harus beriman ya. Waktu saya kecil nih, nama Yesus adalah nama yang berkuasa, bahkan penyakit dan roh jahat pun tunduk dalam namanya. Keyakinan ini harusnya kita alami dalam hidup kita, bukan hanya sekedar kita mengetahui saja. Iman itu harus diimplementasikan ya. Memang waktu itu mami saya cuma bilang, Guan, panggil saya Guan ya, Aguan. Kamu harus beriman sama Tuhan Yesus ya. Kamu nakal soalnya, kamu harus beriman. Dalam hati ya, cuma urang we ya. Benar Bapak Ibu, kenapa saya bilang gitu? Karena saya itu nakal sekali. Saya akui ya, saya jadi guru sekolah minggu, saya lihat anak-anak nakal, saya suka ketawa dalam hati. Enggak senakal saya. Benar, saya nakalnya dulu rada kurang ajar gitu ya. Saya kalau sekolah minggu bawa karet gelang gitu ya. Takuin, ada anak macam-macam, lihat aja ke belakang, dari belakang sama saya. Lihat ke depan, saya bilang, aduh kayak ngejago saya, lihat ke depan. Kali waktu, apa yang terjadi? Waktu saya kan di Advent nih sekolah minggunya. Itu perempuannya, hidungnya mancung pisan kan orang Amerika. Nah waktu itu dia lihat ke belakang gitu. Saya mau nyentang atau mau ngejepret si Jerry ya teman saya. Kena hidung anak itu. Nangis ya. Terus bilang siapa? Waktu itu teh yang guru sekolahnya. Kita panggilnya waktu itu di Advent itu Sir ya. Tuan, Sir Gerson Masengi namanya, orang Manado. Siapa yang nakal? Terus bilang, si Yosep. Saya ke depan, tempeleng. Bilang sama papi kamu. Saya tempeleng kamu. Kira-kira saya bilang gak sama papi saya? Boro-boro atuh. Belang mah hajar habis-habisan saya, bener gak? Tapi kalau sekarang, Bapak Ibu jangan coba. Saya tempeleng anak sekolah minggu. Urusan sama polisi ya. Bisa-bisa saya dibui ya. Dulu saya ditempeleng, aduh nangis saya. Benar-benar. Sampai ke dalam hati ya. Saya awas ya, saya pengen sekolot. Terus saya dihajar. Waktu itu saya dendam ya sama guru sekolah minggu. Tapi waktu ketemu ya 20 tahun, 30 tahun kalau gak salah ketemu. Dia udah tua. Wah kasihan boro-boro. Ayangmu gue ya. Saya bilang, Sir, kenal saya? Oh, Yosep ya. Saya nggak tanya aja, kamu tempeleng saya. Enggak ya. Coba saya sekarang udah aktif di gereja. Saya bilang, oh, puji Tuhan, jadi pendeta? Bukan, dia bilang.
cuma aktif aja jadi guru sekolah minggu. Oh, oh, yang ditempelin jadi guru sekolah minggu. Tapi Tuhan bisa membuat semuanya indah ya. Bapak Ibu, saya di sini ya, saya kutip 2 ayat ya. Di situ katanya dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Kekristenan itu adalah ini, hidup karena percaya. Dan Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya tidak melihat Tuhan. Saya percaya sungguh bahwa saya akan melihat Tuhan. Ya, kalau saya dipanggil Tuhan, saya akan melihat Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan satu pujian. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak kenal ya lagu ini. Ya, ini lagu jadul. Ya, jadi yang saya kenal saya aja. Ya, saya akan nyanyikan ya. Gak usah dipakai musik lah ya. Suara saya udah cukup kenceng ya, tapi nggak bagus. Pujian ini mengungkapkan satu ungkapan ya. Itu katanya, muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanku dalam mulianya yang suci dengan Yesus bertemu. Kurang terang ku pandang sekarang, tirai gelap sembunyikan. Tapi bila Yesus datang, nyatalah kemuliaan. Bapak Ibu ya, waktu saya sekolah minggu kecil, saya pernah ditantang sama guru sekolah minggu saya. Kamu anak-anak mau ketemu dengan Tuhan? Enggak, saya bilang enggak. Kenapa kamu enggak mau ketemu dengan Tuhan? Soalnya harus mati dong, baru ketemu Tuhan. Oh iya ya, iya ya harus mati dulu. Saya enggak mau mati ya. Nah satu hal ya Bapak Ibu ya saya katakan. Hari ini ya kita tidak bisa melihat Tuhan. Karena tirai gelap menyembunyikan kita, dosa kita. Tapi pada saat kita dipanggil pulang, itu tirai akan terbuka. Ya, kita akan melihat muka dengan muka. Indah bukan? Nah itulah iman kita. Amin. Kita akan sudah berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini namamu luar biasa. Namamu powerful. Namamu berkuasa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sampai saat ini, sampai selama-lamanya, namamu luar biasa. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang kami pikirkan, renungkan pada siang hari ini, itu boleh teringat di hati kami selama-lamanya. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang pada saat ini datang ke tempat ini Tuhan. Biarlah mereka dapat Roh Kudus memberikan pengertian lebih jauh lagi. Sehingga mereka dapat dipuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.